Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trino Cahyo Mulya dengan NPM 24081080801039. Kali ini akan menjelaskan materi apa saja yang sudah saya pelajari selama praktikum basis data dan penelusuran data SQL. Kita mulai dari tentang apa itu SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan user atau pengguna untuk mengelola dan memanipulasi database. Pada awalnya, kita membuat sebuah database sebagai tempat penyimpanan semua tabel. Setelah database dibuat, kita memilih database tersebut agar semua perintah yang kita terapkan di dalamnya dapat berfungsi. Jadi, fungsi dari membuat database adalah membuat wadah penyimpanan data dan memastikan semua perintah berikutnya berjalan di database yang benar. Setelah kita membuat tabel tadi, kita bisa melihat struktur tabel tersebut dengan mengetikkan describe, dan kita akan melihat bagaimana struktur tabel yang telah kita buat. Kita dapat melihat atribut apa saja yang sudah kita masukkan, dan tipe datanya apa saja, dan apakah atribut tersebut nilainya boleh kosong, yang dapat kita lihat pada atribut 0. Jika no, maksudnya adalah tidak boleh kosong, dan yes, itu berarti boleh kosong. Kita bisa lihat juga atribut mana yang menjadi primary key dan atribut mana yang menjadi foreign key. Jika dalam kolom key kita melihat kata PRI, itu berarti atribut tersebut adalah primary key. Dan jika kita melihat MUL, maka berarti atribut tersebut adalah foreign key yang berasal dari tabel lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke data manipulation range. Data manipulation range adalah sebuah perintah SQL untuk memanipulasi database yang telah dibuat. Dia terdiri dari insert, update, dan delete. Insert adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel yang sudah tersedia. Update adalah perintah untuk mengubah isi tabel, dan delete adalah perintah untuk menghapus satu baris pada suatu tabel. Yang pertama, kita masuk ke insert atau memasukkan data ke dalam tabel. Dalam memasukkan data kepada tabel, kita perlu memerhatikan kardinalitas atau hubungan antar tabel. Seperti dalam tabel perpustakaan, memiliki hubungan one-to-many kepada struktur pegawai, yang mengartikan bahwa satu perpustakaan memiliki banyak hubungan kepada entitas-entitas di struktur kepegawaian. Dan di tabel pinjam memiliki hubungan one-to-one, yang mengartikan bahwa setiap satu mahasiswa dapat meminjam satu buku dalam satu waktu. Setelah kita memasukkan nilai-nilai atau data-data pada tabel, kita bisa melihatnya dengan menggunakan select. Dengan mengetikkan select nama atribut from nama tabel yang kita ingin lihat isinya, kita akan mendapatkan nilai-nilai atau melihat nilai-nilai ada dalam tabel tersebut. Ini adalah yang telah kita lihat atau yang telah kita masukkan dengan insert tadi. Kita lanjut dengan update. Update itu berguna sebagai memperbaharui data yang telah kita masukkan. Kita tidak bisa menggunakan insert karena pastinya tidak satu baris yang ingin kita ganti, tapi satu saja nilai dalam atribut tertentu yang ingin kita ganti. Maka dengan itu kita menggunakan update, bukan insert. Nah, kita dapat melihat dalam struktur pegawai, kita memang update tabel struktur pegawai dan menjadikan gaji seseorang dengan NIP K0010 menjadi 500 karena sebelumnya kemungkinan ada salah input. Dan juga kita ingin mengubah tabel pinjam tanggal kembali buku menjadi tahun 2000 bulan 1 tanggal 7, di mana ID peminjaman adalah I003. Kita lanjut ke delete. Dalam delete, kita menghapus satu baris, bukan satu nilai dalam atribut tertentu saja. Di sini saya ingin menghapus buku dari tabel buku yang mana kode bukunya adalah B003.
Dan juga saya ingin menghapus dari tabel struktur pegawai di mana NIP-nya adalah K003. Maka jika kita melakukan select lagi, buku atau pegawai yang memiliki kode yang telah kita hapus tidak akan terlihat lagi. Selanjutnya, kita masuk ke select. Select adalah query yang digunakan untuk menampilkan nilai pada tabel tertentu. Contoh, select sudah kita lakukan sebelumnya, tidak hanya terbatas pada menampilkan apa yang ada dalam tabel, tapi juga dapat ditambahkan kondisi tertentu agar menampilkan suatu nilai yang sudah terpenuhi kondisinya. Sebelumnya, kita menggunakan tanda bintang untuk pengganti jika kita ingin menampilkan semua atribut. Tapi jika kita hanya ingin atribut tertentu, kita bisa memasukkan nama atribut tersebut dan dari tabel mana. Lalu ada logika AND dan OR. AND adalah sebuah kondisi logika di mana ada dua kondisi dan keduanya harus terpenuhi untuk mendapatkan hasil yang true. Lalu ada logika OR yang berkebalikan dengan kondisi AND. OR itu hanya perlu salah satu saja terpenuhi. Contoh, dalam query yang saya buat, saya ingin melihat gaji seseorang yang berada di 900.000 dengan ID perpusnya P001. Jika kita letakkan logika N, maka hanya buzur nilai yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Tapi jika kita meletakkan OR, maka akan ada bulatifah yang akan menemani buzur nilai dalam kondisi tersebut. Lalu kita masuk ke seleksi like dan between. Like digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Misalnya, mencari judul buku yang mengandung sebuah kata. Dalam query yang saya buat, saya ingin menampilkan judul buku dari tabel buku yang dimana penulisnya mengandung nama atau mengandung karakter U dan S di antara namanya. Maka akan muncul buku dengan penulis yang memiliki nama U dan S. Lalu, jika kita menggunakan not like, maka akan menampilkan yang sebaliknya, yang dimana nama penulisnya tidak akan ada U dan S di antara karakter-karakter namanya. Lalu kita masuk ke between. Between adalah query untuk menampilkan nilai yang berada di antara sebuah nilai, yang berarti akan menampilkan rentang nilai. Dalam query yang saya buat, saya ingin menampilkan gaji seorang pegawai yang berada dari struktur pegawai yang berada di antara 100.000 hingga 500.000. Maka akan muncul nama Pak Dias dan Pak Daniel yang memiliki gaji di antara rentang tersebut. Tapi jika saya tambahkan not between, maka akan muncul di luar rentang tersebut. Kita masuk ke fungsi agregat. Fungsi agregat adalah sebuah perintah untuk menampilkan suatu hasil perhitungan matematis dalam suatu atribut tertentu. Kita akan belajar 3, yaitu sum yang berfungsi sebagai penjumlahan seluruh nilai pada suatu tabel atau suatu atribut tertentu. Lalu ada count yang berfungsi menghitung berapa entitas yang memiliki nilai pada tabel tersebut dalam atribut tertentu. Dan average yang berfungsi sebagai menghitung rata-rata dalam atribut tertentu. Seperti yang sudah query yang saya buat, saya ingin melihat ada berapa banyak denda yang telah diterima dalam tabel peminjaman, ada berapa orang yang melakukan denda dalam tabel peminjaman dan berapa rata-ratanya. Dan kita bisa lihat hasil perhitungannya di query yang telah saya buat. Kita masuk ke order by. Order by adalah perintah untuk mengurutkan nilai pada suatu atribut. Secara default, order by akan mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Tapi jika kita menambahkan DESC atau descending, akan mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga terkecil, seperti query yang sudah saya buat.
Lalu kita masuk ke group by. Group by adalah perintah untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, menghitung berapa banyak buku yang dituliskan oleh masing-masing penulis dan berapa banyak buku yang terdapat di rak tertentu. Seperti query yang sudah saya buat. Kita masuk ke cross join. Cross join menghasilkan semua kemungkinan kombinasi. Biasanya jarang dipakai tanpa kondisi karena jumlah hasilnya bisa sangat banyak. Maka dari itu kita memasukkan kondisi where untuk menjadikan sebuah tabel atau menampilkan sesuatu yang dapat dilihat. Bisa kita lihat jika menggunakan query tanpa where, cross join akan menampilkan semua kemungkinan kombinasi yang ada. Tapi jika kita menggunakan where, di mana kode buku dalam tabel buku itu sama dengan kode buku dalam tabel peminjaman, maka akan muncul uh, uh, ID pinjam yang menampilkan judul bukunya. Cross join juga juga dapat dibuat untuk 3 tabel, seperti query yang sudah saya buat. Lalu kita masuk ke inner join. Inner join kita biasa dalam himpunan sering menyebutnya sebagai irisan. Adalah sebuah perintah untuk menampilkan beberapa atribut yang berasal dari tabel berbeda-beda dan nilainya ada di keduanya. Bukan ada di salah satu tabel saja. Dengan inner join kita bisa melihat data yang berhubungan. Misalnya dalam query yang saya buat, saya ingin menampilkan nama mahasiswa yang berasal dari tabel mahasiswa dan denda yang berasal dari tabel pinjam. Maka kita akan mendapat nama mahasiswa yang memiliki denda dan juga sama seperti cross join dapat digunakan untuk 3 tabel. Kita masuk ke full join. Full join atau dalam himpunan biasa kita sebut gabungan adalah perintah yang berkebalikan dari inner join. Jika inner join hanya harus ada di kedua tabel, maka full join bisa saja terdapat dalam satu tabel saja. Maka dari itu, hasil query yang sudah saya buat ada menampilkan beberapa atribut yang memiliki nilai 0, yang menandakan bahwa dalam tabel tersebut, misal dalam tabel nama mahasiswa, tidak memiliki judul buku karena ia tidak meminjam buku apapun dan juga ia tidak memiliki denda apapun. Lalu ada subquery any dan exist. Any adalah perintah untuk menampilkan nilai yang dibandingkan dengan nilai lainnya dalam tabel tersebut. Jika salah satu saja sudah terpenuhi, maka kondisi sudah true. Logikanya sama seperti OR, hanya saja ini digunakan untuk subquery. Lalu ada query exist yang digunakan untuk menampilkan nilai yang memiliki nilai di dalamnya, atau dalam atribut tersebut nilainya tidak kosong. Ia memiliki nilai yang pasti. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam view. View sama seperti tabel, kita membuat sebuah tabel yang nilainya berada dalam tabel lainnya. Atau kita bisa mengartikannya dalam view kita membuat tabel yang nilainya itu diambil dari tabel-tabel lainnya. Dalam query yang saya buat, saya ingin membuat data perpustakaan yang berisikan nama mahasiswa yang meminjam buku apa dan berapa denda yang ia buat yang berasal dari tabel mahasiswa, tabel pinjam, dan tabel buku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.